يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Para hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal itu tidak termasuk bulan haram, bukan bulan yang spesial. Allah memilih bulan di antara 12 bulan yang Allah tetapkan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya bulan haram. Dan bulan Maulid itu tidak termasuk bulan haram. Kalau bulan haram itu maknanya bulan yang dimuliakan, maka Rabiul Awal itu tidak termasuk kepada bulan yang 4 yang dimaksud bulan yang dimuliakan. Kemudian ada lagi Allah menyebutkannya atau Rasul menamainya dengan Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi, yaitu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan ini pun Rabiul Awal tidak termasuk. Oke ya, tidak termasuk. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu di bulan Ramadan. Bukan di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Mubarak, juga bukan bulan Ashhurul Hurum. Bukan. Artinya bukan bulan yang dimuliakan secara khusus. Bukan bulan yang diagungkan secara khusus, tapi bulan yang memang ya biasa dah, standar. Dan Rasul dilahirkan pada bulan itu.
Kata para ulama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disebut Rasul itu mulia, paling mulianya makhluk Allah dari segi fisiknya, dari segi psikisnya, sifatnya, akhlaknya, ilmunya dan seluruhnya, itu paling mulia di antara seluruh makhluknya itu. Lahirnya pada bulan yang tidak masuk ke dalam bulan haram dan tidak masuk kepada bulan mubarak. Karena khawatir nanti mulianya Rasul itu karena bulan. Nah, gitu kan? Ulangi lagi. Mulianya Rasul itu karena bulan. Tidak. Rasul malah bisa menciptakan bulan yang tidak haram, bulan yang tidak mubarak, tapi ketika Rasul lahir pada bulan itu, nyata-nyatanya nanti, bisa-bisanya nanti, karena ikut kepada kemuliaan Rasul, bulan ini yang kemudian jadi mulia karena Rasul. Paham nih ya? Nah gitu. Nah hadirin rahimakumullah, ini dari beberapa kajian para ulama ini, terutama nih kita ini, misalkan kita mendengar nasihatnya Abuya Maliki misalkan. Misal saja. Beliau ini memberikan pelajaranlah kepada kita. Sampai-sampai beliau ini menanyakan. Kira-kira kalau Rasul itu lahir pada siang hari, maka hari atau siang itu mana yang siang yang paling mulia itu? Kalau Rasul itu lahir pada malam hari, maka coba malam apa yang paling mulia itu? Kalau ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Seandainya Rasul itu lahirnya pada malam hari, maka muliaan mana Lailatul Qadar dengan malam kelahiran Nabi? Gitu. Ini logika ini hadirin. Logika. Saya nggak setuju dengan guru gembul itu yang mengatakan bahwa teologi itu tidak ilmiah. Keimanan itu tidak ilmiah. Yang disebutnya teologi loh, gimana tidak ilmiahnya pakai logi-logi gitu. Aneh. Jadi luar biasa itu, anehnya itu orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ilmu tauhid bukan ilmu. Loh, ilmiah itu ilmiah. Bahasa ilmunya aja sudah dari bahasa Arab itu. Sudah bahasa Nabi, bahasa Quran. Bahasa kita tahu. Coba tahwiyah. Apa tahwiyah coba? Ilmiah dia bilang. Itu ilmu itu. Tahwiyah. Pengetahuaniyah. Apa usah ngomongnya juga. Udah jangan ini lah. Jangan nerusin gitu. Teruskan dulu. Dia pengen tawa dikit. Allahu Akbar walillahilhamd. Susah sih kalau zamannya nanti ilmu bakal dicabut sama Allah itu pasti kalau ilmu metodologi itu sudah pasti makin kesini makin hebat menurut mereka. Tapi kata Allah, kata Rasul, ilmu justru akan dicabut. Loh, berarti hakikatnya bukan ilmu sebenarnya itu. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang datang dari Allah. Itu baru ilmu. Ilmiah harek untuk ilmiah itu mata saralah apa namanya. Sampai mana kita ngomong kalinya tadi dah? Seandainya. Ulangi lagi, seandainya Nabi lahir pada malam hari. Maka malam kelahiran Nabi itu dengan malam Lailatul Qadar itu muliaan mana? Kata Abu ya mau bagaimana bisa mengalahkan malam kelahiran Nabi? Coba, mau bagaimana bisa mengalahkan malam kelahiran Nabi? Walaupun itu malam yang disebut malam lebih hebat daripada 1000 bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut malam itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan itu kenapa? Karena itu menjadi anugerah untuk umatnya Nabi. Itu karena
Karena menjadi malam diturunkannya Quran kepada Nabi. Apa kalau tidak ada Nabi? Akan ada malam Lailatul Qadar. Apa kalau tidak ada Nabi? Bakal ada Quran. Kalau tidak ada Nabi, apa bakal ada anugerah itu kepada umatnya? Lah nggak bakalan. Berarti yang paling mulia itu adalah malam kelahirannya Rasul berarti. Nah, kita ngerenung aja dikit-dikit. Nanti kalau kita nanti akan bilang begini, wah itu menyalahi nas. Loh, kalau disebutkan misalkan malam Lailatul Qadar itu malam yang mulia, itu tidak menutup kemungkinan ada malam yang mulia lagi, atau malah malam yang lebih mulia lagi. Paham kan? Oke. Kemudian hadirin, kalau ini malam apa yang paling mulia itu? Oke, sekarang malamnya misalkan malam-malam yang paling mulia yang disebutkan itu. Malam Lailatul Qadar. Malam Jumat. Malam Idul Fitri. Idul Adha dulu. Malam Idul Adha. Malam Idul Fitri. Itu malam-malam tuh. Yang disebut malam yang lebih hebat. Hari yang paling hebat diantaranya harinya itu adalah hari Arafah. Yaumu Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba daripada api neraka kecuali hari Arafah. Oke. Ya kan? Kemudian hadirin, harinya hari Jumat. Kemudian lagi hari apa lagi? Hari Adha. Terus harinya hari Idul Fitri. Nah, hari Arafah yang paling mulia. Terus kalau hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan adanya hari Arafah. Yang Nabi katakan hari Arafah itu ahtasibu, kata Nabi. Aku usul kepada Allah agar hari Arafah itu bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Siapa yang mengusulkan? Nabi, hadirin. Maka kelahiran Nabi itu betul-betul menjadi anugerah yang paling besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran dengan utusnya Rasul itu tidak bisa dipisahkan, karena Nabi mengatakan, kenapa puasa hari Senin? Karena aku dilahirkan dan aku diutus atau aku diturunkan wahyu di situ. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Oke. Mana mungkin sih malam Lailatul Qadar kok dengan malam kelahiran Rasul lebih mulia malam kelahiran Rasul, gitu ya. Baik, Pak. Ini kita gini. Ramadan, Pak, Ramadan. Bapak puasa Ramadan 1 bulan, kan? Ya kan? Wajib itu perintah Allah, bukan sunnah, bukan. Oke ya. 1 bulan tuh dipuasai. Hari kelahiran Rasul yang Rasul sebutkan hari Senin itu adalah aku dilahirkan. Jadi mempuasai hari kelahiran Rasul, mempuasai maulidnya Rasul. Yuk coba hitung. Setahun itu ada berapa Senin? Ya banyak. Aduh. Hah? Berapa? 48. Kalau bulan Ramadan Pak Haris paling lama berapa hari? 30 hari. Hari 48 dengan 40 hari banyakan mana? Hah? Bener nih. Ayo coba. Hitungan siapa ini? Jurumus siapa? Apaan? KPU. Nggak ada lagi, cuma lain lagi. Mulai sok ngomong sembarangan manusia. Ya kayak Amin udah tangkap kayak kira. Jadi hekser. Berapa? 48 kali itu. Mempuasainya itu kalau hari Senin disebutkan sebagai hari kelahirannya itu ternyata dipuasainya lebih daripada mempuasai Ramadan. Oke, sekarang
Bapak-bapak, kalau di Ramadan itu banyaklah kita kuliah Ramadan ya. Pengajian Ramadan banyak ya? Banyak nggak? Coba nanti besok kita ada kuliah Ramadan. Ditertawakan nggak? Ditertawakan. Ya bukan ngaji karena bukan pada Ramadan loh. Ya kan? Nah, sekarang Maulidan, Pak. Maulidan itu bapak-bapak kalau kita ngelihat daripada ulama-ulama itu bukan hanya Rabiul Awal doang. Maulid itu. Di luar Rabiul Awal pun banyak orang Maulidan. Malah Maulidan itu berbagai macam kegiatan Maulidan. Nikahan Maulidan. Iya enggak? Ada enggak yang Maulidan nikahan? Ada, Pak. Nyunatin Maulidan. Ekahan Maulidan. Itu Maulidan tuh. Maulid itu di mana-mana dibaca dan kapan saja. Ini juga membuktikan bahwa Maulid itu bukan Id, bukan perayaan, bukan hari raya, bukan. Kalau hari raya itu nggak bisa, Pak. Hari raya double-double nggak bisa, Pak. Sesat itu namanya. Walaupun sudah nelpon Allah. Itulah Indonesia. Astagfirullahalazim. Jadi kalau misalkan Idul Adha itu pasti tanggal 10 Zulhijjah. 11-nya lagi sudah bukan Idul Adha lagi, tasyrik namanya. Sama dengan Idul Fitri juga sama. Jadi kalau sekarang Maulidan itu kita boleh Maulidan mau tanggal 12 Rabiul Awal kek, mau tanggal 13 kek, 14 kek, tanggal 1 kek, lebih lagi itu menunjukkan bahwa peringatan dan perayaan Maulid Nabi itu bukan hari raya. Jadi nggak bertentangan dengan hadis insya Allah. Sekarang gini. Kalau misalkan kita mengadakan Maulid Nabi ini, katakanlah ceramah lah, perkumpulan lah. Kalau bisa dilaksanakan, malah boleh dilaksanakan setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Kalau kembali lagi ke situ, artinya itu akan lebih luas, akan lebih banyak, akan lebih lebar daripada kalaupun kita mengadakan kajian-kajian. Kalau kajian yang wajib itu khutbahnya adalah khutbah Idul Fitri. Ataupun khutbah yang namanya disebut khutbah Ramadan. Itu adalah akhir Sya'ban. Nabi berkhutbah menyambut awal Ramadan. Nah sekarang kalau Maulid Nabi udah berapa kali kita khutbah. Sebab daripada segala macam kebaikan. Coba misalkan, misal. Kita ini kalau ini kan kalau kita merayakan Ramadan, apalagi kita dapat Lailatul Qadar, itu dapat surga kita. Loh, taunya dari mana? Ya kan dari Rasul berarti. Ya kan dari Rasul. Nah kemudian nanti peristiwa kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat luar biasa. Kalau sampai misalkan api yang tidak mati-matinya berapa ribu tahun itu mati ketika Nabi dilahirkan itu. Istana yang tidak pernah roboh. Air yang tidak pernah asat apa orang ngomong? Saat. Iya. Dan itu dicatat oleh sejarah itu dicatat. Allah Karim. Baik hadirin rahimakumullah. Saya hanya ingin menyampaikan, Nabi ingin menyampaikan begini. Kita ini bulan ini sekarang bulan Rabiul Awal. Bulan yang memang di dalamnya ada kelahiran Nabi. Gitu. Ada kelahiran Nabi. Sekarang kalau misalkan kita dengan disebut Maulid itu kita lebih mengingat Nabi, kita lebih banyak bersolawat kepada Nabi, maka kita akan disuruh oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalaupun kita misalkan dengan Maulid itu bahwa kita akan lebih kenal lagi kepada Nabi.
Emang kita tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi untuk mencintai dan mengenal Nabi? Disuruh kita ini mengenal Nabi itu. Allah karim. Terus kalau kita ini bisa misalkan dengan maulid Nabi itu nambah-nambah cinta kita kepada Nabi, Allah yang bilang kita harus mencintai Nabi. Nah, makanya ya Allah, kalau memang kita ini diingatkan dengan maulid itu, kita lebih ingat kepada Nabi, lebih cinta kepada Nabi, lebih taat kepada Nabi. Maka hadirin rahimakumullah, ini masanya kita. Masanya. Kalau misalkan di zaman Nabi dulu, ya orang kan bisa ngelihat Rasul. Sekarang kan kita harus bercerita bagaimana sifat Rasul. Kalau dulu nggak usah ada cerita, masa aja sahabat ngadakan maulid Nabi, bercerita tentang Nabi. Nabinya ada, nggak usah ada cerita, nggak usah. Atau lihat aja ke Nabi, kunjungin aja Nabi, lihat Nabi. Loh sekarang kan kita harus bercerita. Sekarang ini. Kalau dulu sahabat bisa ngelihat bagaimana wajah Nabi. Sekarang kita ngaji wajah Nabi. Bagaimana mata Nabi, bagaimana hidung Nabi, bagaimana alis Nabi, pipi Nabi, bibir Nabi. Itu kan harus ngaji hadis samilah Nabi berarti. Kita cari Tarmizi berarti. Imam Tarmizi, Sunan Tarmizi kita lihat. Bagaimana tuh? Beliau bercerita tentang Sama'ir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus ada kajian. Intinya maulid Nabi itu kajian. Makanya nanti kalau kita mengundang kepada orang yang anti maulid, bilangnya jangan maulid Nabi itu. Kajian Sirah Nabawi. Disampaikan oleh, misalkan ini mah, Abi Tea, misalkan ini mah. Misal. Udah jangan bilang maulid Nabi, jangan. Udah pakai ngaji kayak apa kayak. Toh, pakai toh. Intinya kan sama juga, begitu-begitu juga. Ngaji-ngaji juga. Apa salahnya kalau kita ngaji itu? Karena sekarang ini Pak, tidak ada, ulangi lagi. Tidak ada pintu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali pintu melalui pintu Rasulullah. Nah. Kita untuk meraih surga, untuk meraih sampai kepada Allah, tidak ada jalannya, kecuali jalannya Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak bisa sampai kepada Rasul. Kecuali kita ini harus melalui hadis-hadisnya Rasul. Hadisnya Rasul. Emang kita umat Islam ini bisa baca semuanya hadis Rasul? Ya kan tidak bisa ternyata. Nah ini harus ada ulama yang bisa menyampaikan itu. Makanya kalau kita nanti sekali-kali boleh nanti. Ya sekali-kali. Contoh misalkan. Ini Al Ihsan mau mengadakan sebuah kajian dikaitkan dengan Maulid Nabi, tapi dengan cara pelatihan. Pelatihan aja apa? Mau pelatihan poligami. Wah, pelatihan poligami. Misal ini mah, sekarang misalkan ada pelatihan mengurus jenazah. Pelatihan mengurus jenazah. Pelatihan wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelatihan sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayaknya ini perlu kita ini. Semangat Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru kita harus bisa menghasilkan sebuah amaliyah kita yang nempel dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan sholat harus sallu kama ra'aitumuni usolli. Wudu itu harus nahwa wudu'i hadza. Kemudian kita kalau kita manasik huzu ani manasikakum. Jadi semuanya harus kepada Nabi. Nah sekarang mau kita apa sekarang nanti kita akan bahas tentang maulid kita itu. Ya kita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita di sini dari mulai coba sebelumnya yang Abi itu sudah membahas sebetulnya. Yang kauna ini sebelum tadi satu aja sebelum tadi. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ini apa nih yang dulu sudah Abi bilang kan, Muhammad itu sayyid.
Sayyid. Turunannya disebut Sayyid, Pak. Ya, ada disebut Sayyid. Ini yang kita kira Muhammadun Sayyidun. Coba sekarang yang kita bahas sekarang. Huwal Habib. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Terus ke atas lagi. Nah, ini huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Coba Bapak nanya gitu. Kalau tadi disebut Sayyid. Jadi keturunan Rasul disebut Sayyid. Ini qasidah Buddha ya yang bilang. Sekarang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Kita sampai situ aja dulu. Huwal habib. Rasul itu adalah habib. Turja syafa'atuhu. Yang syafaatnya itu sangat diharapkan. Oke, siapa yang mengharapkan syafaat Nabi? Hah? Ternyata Bapak-bapak kalau di hadis nanti kita akan sampaikan itu bukan hanya kita. Tapi seluruh umat dari mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi akhir zaman lagi. Itu semuanya. Semuanya. Dan nanti semua manusia ujung-ujungnya. Oke. Kemarin waktu Agustusan Nabi membahas tentang Arsalna Musa ila qaumihi. Kita sudah bilang bahwa Rasul-Rasul itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan Rasul itu litukhrijan nas, agar engkau bisa mengeluarkan manusia. Kemudian Rasul itu sebagainya rahmatan lil alamin. Rasul itu rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya manusia Rasul itu. Jin juga. Alam juga yang lainnya. Maka kita sebut begini. Ini udah dibahas dulu. Umat Rasul itu siapa? Jadi kalau begitu umat Rasul itu berarti seluruh manusia. Mau yang muslim ataupun yang belum muslim. Kita katakan yang belum muslim. Saya katakan yang belum muslim. Kenapa? Karena kita juga harus berusaha menyampaikan risalah Rasul itu kepada orang yang belum muslim. Karena Rasul diutus kepada seluruh manusia. Jadi kalau begitu, ini salah satu versi aja ya. Salah satu versi. Jadi ini kita ngaji salah satu versi aja. Yang menganggap umat Rasul itu seluruh manusia karena umat terdahulu itu hanya kepada satu-satu saja, kabilah-kabilah atau bagian-bagian saja, kelompok-kelompok saja. Sedangkan Rasul itu kepada semuanya. Jadi tidak begini, umat Nabi Muhammad itu yang Islam saja. Loh, Quran ini disampaikannya kepada siapa? Kepada manusia. Malah yang paling banyak disampaikan Quran itu diajarkannya bukan kepada orang Islam. Tapi kepada orang yang tidak beriman. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, siapa hitobnya? Orang kafir ya? Iya enggak? Iya kan orang kafir. Berarti orang kafir itu yang diajak. Bukan kaumi, bukan. Jadi orang kafir itu umat Rasul. Makanya seluruh umatku masuk surga kecuali yang gak mau. Jadi yang masuk surga itu yang mana? Ya umat Islam. Seluruhnya masuk surga. Umat Islam apa? Cuman perkaranya ada yang ke neraka dulu. Sesat alirannya. Tapi yakin dia punya la ilaha illallah walaupun gimana juga. Pasti. Tetap dia akan mendapatkan surga walaupun nanti dapat jahanamiun. Nanti kita akan sampai kepada tentang syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin rahimakumullah, kita kalau huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Jadi biangnya Habib itu ya Rasulullah. Kalau sekarang kita ini nanti akan menghabibkan, ulangi lagi ya, akan menghabibkan
Dari keturunan-keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abi kira ini tidak apa namanya, tidak berlebihan, Pak. Ulangi lagi, tidak berlebihan. Karena salah satu adab manusia, Pak, kepada orang yang kita muliakan, kepada orang yang kita hormati, malah Allah yang mengatakan, an-nabiyyu itu aula. Nabi itu lebih utama daripada diri kita. Lebih utama daripada keluarga kita. Bahkan istrinya Rasul itu adalah ibunya kita. Lu kayak apa coba itu kan, mulianya itu kayak apa? Jadi kita nanti khawatir kita ini harus punya khawatir kita salah nantinya. Mendingan kita salah mencintai daripada kita salah membenci. Oke lah, itu yang penting itu. Dulu Kang Haji Burdah tuh, Kang Haji di Madang itu dia juga kesel, Pak. Kesel sebenarnya. Ada oknum haji yang kadang-kadang minta kambing. Minta beras ke sini, minta beras. Pengennya minta berasnya 6 karung coba. Katanya mau hawal. Kata enggak, ini punya santri. Ada 1 karung kalau mau bawa aja, enggak mau. Itu memang ada yang begitu, emang ada yang begitu ada. Tapi kan itu kan ya artinya walaupun misalnya kayak seperti itu, kata beliau itu hati-hati. Kita kan suka bilang wa alihi. Khawatir dia itu alihi betul. Jadi ujian buat kita. Ya kalau kita misalkan tidak bisa, kita tidak bisa aja. Wah kan kayak begitu, itu namanya akhlak. Ya, akhlak. Kenapa yang diharapkan kepada Rasul itu adalah turja syafa'atuhu, bapak-bapak. Nah ini nih. Ini memang banyak juga yang salah ini. Kok sekarang ini ya sebetulnya bukan Habib doang. Kan ada orang yang mama disebutnya itu. Katanya bisa nelpon malaikat. Ya itu juga kan aneh juga kan, oknum sebetulnya itu. Oknum. Kemudian nanti ada demo nggak boleh ada mama. Kan gitu kan. Nanti kayak seperti dulu bahaya itu jelas. Kalau misalkan kita memisal-misal ya Allah. Dulu kan yang paling jelas dan nyata itu, yang menjadi rujukan Ahlul Bait itu siapa? Sayyidina Ali. Pertanyaannya, Sayyidina Ali meninggalnya gimana? Dibunuh. Pertanyaannya siapa yang ngebunuhnya? Muslim apa bukan muslim? Muslim. Nah kemudian yang menjadi imamnya nanti. Imamnya ahli surga. Sayyidnya ahli surga. Siapa itu? Hasan Hussein. Gimana meninggalnya Hasan? Bagaimana meninggalnya Hussein? Hasan diracun. Hussein dibunuh, dipenggal kepalanya. Dijadikan bola kepalanya. Jadi kalau misalkan sekarang itu ada yang membatalkan ini, menghina, ya maksudnya belum seberapa. Belum. Cuman permasalahannya itu adalah mereka kan notabene ulama, kiai. Tapi Bapak juga jangan aneh, karena kata Nabi yang paling aku takuti, lebih daripada aku takuti kepada Dajjal, itu adalah ulama Ulama, Pak. Celakanya dunia itu apa? Zallatul alim. Hancurnya dunia itu adalah terplesetnya orang pinter. Dan nanti di akhir zaman itu ulama'uhum asaran nas. Nanti bakal terjadi ulamanya itu adalah sejelek-jelek manusia. Yakhruju minhumul fitan. Keluarnya itu bukan ajaran. Keluarnya itu fitnah dari mulutnya itu. Ya itu sudah digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Pak, itu sudah akan terjadi lagi dengan berbagai macam cara. Kalaupun sekarang ini katakanlah, selamat katakan.
misalkan, selamat. Nanti juga bakal lahir lagi. Bukan hanya membatalkan, bila perlu dibunuh, Pak. Dibunuh bila perlu. Habaib itu bunuh. Said itu bunuh. Coba kalau ngikutin coba. Habis tadi ngikutin itu, Masya Allah, 2 hari habis ngikutin itu. Itu ujung-ujungnya mereka itu kesimpulannya, metodologi yang katanya ilmiah itu semuanya tidak mungkin disebut mustahil ada keturunan Nabi. Loh kan dia udah gak percaya berarti. Kalau Nabi mengatakan nanti di akhir zaman itu bakal ada namanya Imam Mahdi, itu namanya seperti aku. Bapaknya adalah seperti bapakku dan itu dari keturunanku. Loh dia udah menafikan itu. Jadi tidak bisa, oh ilmiah gitu ya, iya ilmiah katanya gitu, ilmiah tedeldig. Ya Allah, bapak, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita bilang fa'lam itu ilmu artinya, ketahui itu ilmu, ilmiah artinya. Semua logika, pemahaman, pikiran yang menggunakan akal kita untuk mengenal Allah yang kemudian disebut ilmu tauhid, katanya itu mah ilmu kepercayaan, bukan ilmiah. Sabar doa. Aduh ya Allah. Aduh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini coba Abi mau mau menyampaikan hadis yang memang agak panjang sedikit nih. Ini dulu dah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, jalasa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantazirunahu. Qala fa kharaja hatta idza dana minhum sami'ahum yatazakarun. Jadi kata beliau Ibnu Abbas, ini orang-orang ini daripada sahabat Nabi itu suka menunggu Nabi gitu. Suka nunggu Nabi. Jadi dengerin santri. Jadi kamu itu jangan ditunggu Abi kalau ngaji itu. Harusnya kamu yang nungguin itu. Itu ya. Kebanyakan Abi yang nunggu. Abi yang azan, Abi yang komat. Aduh, ya tapi ya harus sabar bagaimana lagi tuh. Harus sabar ya kan gimana lagi tuh ya Pak ya. Sedih Abi juga. Tapi gimana lagi lah. Sudah. Kamu itu ya yang suka ngeduluin Abi itu kamu itu cuma makan aja. Iya. Aduh. Kalau masalah makan mendahulunya luar biasa. Coba tuh, ya Allah. Abi sudah mau berangkat. Kamu paling ada 1, 2 yang bangun. Abi udah kemana? Aduh, ampun ini santri. Subhanallah. Nggak apa-apa lah. Katanya manusia atau orang-orang para sahabat itu nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja Nabi idza dana minhum sami'ahum yatadzakaruna fasami' hadisahum. Ini biasa Pak. Jadi kalau menunggu Rasul itu, sahabat itu suka muzakarah. Disebut muzakarah, yatadzakarun. Nah, maka Sihab nih tolong nih ini tradisi khuruj. Ya. Muzakarah itu memang itu adalah sarana pendidikan. Itu sarana keilmuan itu. Tradisi itu. Ya kan? Kan tidak ada pesantren. Memang udah ada An-Najiyah zaman Nabi. Nggak ada tuh. Bid'ah sih ya di An-Najiyah. Wah. Aduh, selir beda. Bid'ah. Aduh, liar. Udah. Coba muzakarah. Ini kita kadang-kadang bapak-bapak mohon maaf. Mungkin kalau yang belum pernah ikut gabung dengan tabligh gitu. Ya nggak tahu itu apa sih muzakarah gitu ya. Muzakarah teh ngudud. Jeung ngopi gitu ya. Cuman judulnya ya ngopi judulnya. Apa katanya? Kata Sulaiman tuh. Dari Sulaiman, ngopi ngobrol perkara iman. Nah, eta. Ngopi tuh. Ya ngopinya gitu ngopi gitu ya. Nah, itu yang bagus banget itu ngopi itu. Muzakarah diobrolkan.
Jadi ngobrol, kalau ngobrolnya itu masalah-masalah agama, itu insya Allah dapat pahala. Nah, dapat pahala. Tapi kalau ngobrolnya, ya itulah ngobrol cerita lah, cerita tetangga. Macam-macam kan tetangga diobrolin gitu. Ya iya macam-macam. Terus faqala ba'duhum ajaban innallaha azza wa jalla ittakhadha min khalqi khalila. Itu Rasul menangkap, dan inilah Rasul itu betul-betul menjadi guru dan maha gurunya para sahabat. Ini kelompok ini sedang mendiskusikan tentang katanya ajaba innallaha azza wa jalla ittakhadha min khalqi khalila. Ajib ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjadikan ada manusia menjadi khalil, menjadi kekasih Rasul, menjadi apa namanya disebutnya khalil itu ya, kalau kita itu apa disebutnya, teman dekat, teman dekatnya. Dan itu Nabi Ibrahim alaihissalam khalilah. Itu diskusi itu, kalau kita bilang diskusi mengenai Nabi Ibrahim sebagai khalil. Dari sudut Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan anugerah bagaimana nanti. Dan ceritanya Nabi Ibrahim, Rasul ngedengar. Kemudian waqala akhar, berarti kelompok lain tuh. Yang lain berkata lagi. Katanya, madza bi'ajaba min kalami Musa kallamahu taklima. Ada lagi. Ini Nabi Musa. Nggak tanggung-tanggung Nabi Musa itu sebagai kalimullah. Aduh. Yang bisa berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang begitu ketika Nabi Musa itu disuruh ngasah lah katakan. Untuk memperdekatkan lagi. Sehingga katanya aku gitu. Kata Allah itu. Lebih dekat kepadamu itu daripada lidah dengan ucapannya. Daripada mata dengan pandangannya. Nah, itu yang diamanatkan oleh Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa coba? Kun lil almalati kazzaujil atuf. Wa kun lil yatimi atau aitam kal abil rahim. Oh. Dua tuh, nitip tuh. Satu janda. Oh, janda. Lain jahe tapi ini mah, ya. Nukolot tapi nukolot. Ya. Jadilah kamu dengan janda itu seperti suami. Gimana suami nyayanginya, gimana mengasihaninya, bagaimana gimana. Yang kedua kepada yatim. Tuh bapaknya coba jadiin bapak. Gimana coba kita berlaku adil kepada yatim itu dengan seperti kita menjadi bapaknya. Mulusnya. Bukan begini perintahnya, bukan. Jadilah kamu kepada janda-janda kamu. Atau nikahilah janda-janda itu. Oh, enggak begitu enggak. Ya enggak begitu. Abi kemarin bilangnya sama Bang Lukman itu sekarang banyak yang nikah bid'ah. Jangan terusin aja jangan. Ada nanti yang aneh nanti. Terus wa qala akhar fa Isa kalimatullahi wa ruhu. Ada lagi gelar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sebagai kalimatullah, sebagai ruhullah. Terus Adam sebagai istofahullah. Allah memilihnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan itu waqala qad sami'tu kalamakum wa ajabakum. Aku sudah mendengar perkataan seluruh kalian itu. Dan keanehan kalian sudah aku tahu. Jadi jangan aneh Bapak-bapak, ini Rasul ini kan luar biasa. Ketika ada sholat Rasul gitu menghadap ke Ka'bah ini, kiblat, kemudian di belakangnya ada makmum yang mendahului saja, Rasul tahu itu kan. Kamu jangan sholatnya mendahului aku. Aku ini melihat ke belakang itu seperti aku melihat ke depan. Jadi memang katanya kita ini usahakan jangan sampai kita ini membuat Rasul kecewa. Jangan. Nah, diantaranya salah satu adab kita ketika kita maulid Nabi itu adalah tunjukkan kepada Rasul itu kita punya cinta, punya adab
punya takzim, punya ikram kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa tuh? Makanya ya kalau di tempat-tempat khusus tertentu itu ada aturannya untuk bisa menghadiri, ya, untuk bisa menghadiri majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mensyaratkan misalkan harus mandi dulu, punya wudhu dulu, pakai pakaiannya itu dua pilihan. Satu pakai kain, Nabi kan pakai izar. Yang kedua pakai gamis. Yang ketiga tidak terbuka kepalanya, harus ada tutupnya. Usahakan pakaiannya pakaian putih, harus menghadap kiblat. Itu sudah ada aturannya. Terus ada yang mensyaratkan, ini berdasarkan mimpi sebenarnya ya, jangan ada yang bawa rokok. Pernah nggak dengar ada cerita Rasul balik lagi itu katanya, ya karena di sakunya ada apa? Ada rokoknya. Oke lah, ngerokoknya nanti aja di sono gitu maksudnya. Nah, sampai coba di apa namanya, di pamijahan itu kan, di pamijahan itu sudah jauh-jauh itu. Tidak boleh ada itu. Nah, itu kita juga gitu, ada yang begitu tuh, steril. Pokoknya ketika di majelis itu jangan ada. Itu ada yang seperti itu. Kemudian kalau tim hadrohnya juga, wih, tim hadrohnya luar biasa. Pakai imamah semuanya, pakai putih semuanya, punya wudhu semuanya. Tidak ada yang tawa-tawa, tidak boleh ada yang tawa-tawa. Betul-betul pasukan ini betul-betul pasukan garda pertama itu, untuk menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah seperti itu, seolah-olah seperti itu. Nah kemudian nanti sedekahnya juga, sedekahnya. Terus ada umbul-umbulnya dulu di azan itu, kalau ada maulid itu di situnya ada nama-nama Rasul itu. Nama-nama Rasul itu kan lebih banyak daripada nama Allah yang ditulis. Di depan Masjid Nabawi itu nama-nama Rasul itu lebih daripada 100. Nama-namanya itu ditulis nama-nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita minyak wangi juga udah kayak apa namanya, kayak obral minyak wangi, semuanya pakai minyak wangi. Masing-masing minyak wanginya itu ingin dia pakai namanya, dipakai ketika marhabanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau kayak seperti ini nih, mungkin orang juga nggak bakal ada celah gitu kan untuk mengkritisi Maulid Nabi. Oh itu sholawatnya joget-joget, kan yang salahnya kan yang joget-jogetnya bukan sholawatnya. Itu Maulid Nabi itu campur laki perempuan. Loh kan bukan Maulid Nabi ya berarti kan? Campurnya itu berarti yang tidak boleh. Loh kalau campur apa juga nggak boleh tuh. Bukan Maulid Nabi aja. Ah itu gitu kayak seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, Rasul bilang katanya, aku telah mendengar itu ucapan kalian itu. Keanehan kalian kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga keanehan kalian kepada Nabi Musa. Kemudian keanehan kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga keanehan kalian kepada Nabi Adam alaihissalam. Ala, kata Nabi. Wa ana habibullah wala fakhar. Aku ini adalah Habibullah. Nah ini panjang ceritanya nih ya. Habibullah nanti dengan kalimatullah, Habibullah dengan ruhullah, Habibullah dengan kalimullah, Habibullah nanti dengan khalilullah. Bandingannya itu. Ini harus dikaji nih. Nggak boleh tidak ini. Ada sarul hadisnya. Ini panjang ceritanya pasti. Nah pada ujung-ujungnya nanti dalam apa namanya, dalam Qasidah Burdah nanti akan ditemukan bahwa seluruh mujizat yang menjadi keagungan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi Maulid Nabi ini memang luar biasa, panjang lah. Bapak hadirin rahimakumullah, begini. Abi ini besok mau berangkat. Insya Allah besok Abi berangkat mungkin jam 9 atau jam 10. Habis pengajian ibu-ibu. Gitu ya. Abi nanti mau langsung ke Madinah. Lagi mau langsung ke Madinah. Ya alhamdulillah tahadus bin ni'mah.
Dulu memang Abi punya keinginan gitu. Punya keinginan. Kalau cerita-cerita dasarnya itu tahun 2006 itu Pak Solihin itu berhenti ngerokok itu, Pak. Ya cuman kalau nanti diperpanjang nanti khawatir ada yang kesinggung. Iya. Jadi sebetulnya kan itu. Jadi di situ tuh awalnya itu. Jadi seolah-olah kita mengungkapkannya adalah pertama gitu kan. Apa yang dilakukan ini dari satu itu tadi, yang keduanya itu adalah kita dulu baca Majmu' Sholawah ya. Dulu kan Majmu' Sholawah kita ya. Majmu' Sholawah. Kemudian kita pokoknya setiap malam Jumat itu setiap ada anak-anak muhadharah itu selalu baca sholawat. Burdah ini terakhir ya. Karena kita kan dulu kan ada zikir Naksabandiyah ya. Zikir Al-Hikmah dulu, terus zikir Naksabandiyah. Tuh peserta-peserta pertamanya tuh Pak Solihin dan Pak Yusuf lah tahu lah. Dan yang ada sekarang di sini tuh Pak Aris juga mungkin tahu. Jadi itu tahun 94 kalau tidak salah. Jadi sudah itu mulai. Nah kemudian hadir rahimakumullah, jadi yang terjawab adalah bisa pergi haji dari situ itu setiap tahun. Yang kedua, Abi itu punya kepengen itu yang memang sampai sekarang nih alhamdulillah, yaitu tanggal 12 Maulid Rasul, 27 Rajab Isra Mi'raj Rasul itu ingin ada di Mekah dan di Madinah. Antara aja itu. Kalau tidak Mekah Madinah, karena dua di situ. Dan itu dijabah alhamdulillah. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, ini ada berbagai macam ya pengalaman lah namanya ya. Ada pengalaman. Itu pernah ada satu kejadian pas tanggal 12 Maulid Nabi. Subuh-subuh ketika itu di Masjid Nabawi itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Semuanya orang berdiri marhaba. Merinding kita. Marhaba semuanya itu. Terus baca Maulaya sholli ala. Tahu itu dari mana itu asalnya? Nggak bisa disuruh duduk, nggak bisa disuruh berhenti, nggak bisa. Semuanya itu. Nangis Abi juga itu. Subhanallah. Itu peristiwa pernah kejadian kayak seperti itu. Nah jadi hadirin rahimakumullah, ini kita apa namanya, apa sih namanya disebutnya itu, niatkanlah kita lah. Ulangi lagi, niatkan kita. Kita akan mengadakan acara Maulid Nabi itu di Al-Ihsan. Malam Ahad. Itu malam 12-nya Bang ya? Itu maksud Nabi, malam 12-nya. Jadi mungkin kemarin tahun yang lalu itu kita juga ngadakan. Yang ada Indonesia Raya itu kan? Yang kata Abi, baku begini amat kata Abi itu ya. Karena Abi ngikutin. Ya, live-nya Abi ngikutin. Ini juga mudah-mudahan Abi juga bisa ngikutin. Ya, tetap kita akan sambungkan nanti. Akan sambungkan. Jadi Abi amanat kepada bapak-bapak semuanya, tolong nanti ketika malam itu hadir semuanya. Tolong hadir semuanya. Abi memang tidak ada. Ulangin lagi, Abi tidak ada. Tapi kan sekarang mah bisa ngelihat. Kalau Nabi mah kan tidak perlu pakai CCTV, tidak perlu pakai apa namanya live gitu ya, streaming segala macam, tidak perlu Nabi mah. Tapi kan Abi pakai itu, gitu. Kira-kira Abi pakai itu, kita bisa ngelihat kayak apa. Nanti tolong, kalian nanti semuanya jamaah, kalau nanti kita ngadakan acara kayak seperti itu, seperti kita ini malah lebih daripada kita berpakaian ketika kita Jumat. Yuk coba kita cari. Kenapa Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam yang disabdakan oleh Rasul? Kenapa? Karena Nabi mengatakan hari Jumat menjadi hari yang mulia. Yang di situ ada saat ijabah. Kemudian kita pahalanya dilipat gandakan. Kenapa coba diantaranya? Karena lahirnya atau diciptakannya Nabi Adam. Kan di situ. Itu sebegitu hebatnya Nabi. Hari Jumat itu. Padahal alasannya itu adalah karena Nabi Adam dilahirkan atau diciptakan. Bagaimana kalau Rasulullah SAW? Bagaimana kalau Rasulullah SAW? Jadi nanti tolong nanti bapak semuanya yang ada sekarang khususnya hadir. Ini
nanti dikasih tahu atau tidak kasih tahu, diundang tidak tahu ya. Pokoknya Abi mah bukan ngundang ke Al-Ihsannya, bukan ngundang ke mananya, bukan. Ya, tapi kalau di dalam ini mah namanya walilat disebutnya itu. Pernah kita tahu walilat istilahnya ya? Itu tanggal 12. Jadi kalau zaman dulu, zaman apa dulu, pokoknya apa mah lamun walilat mah itu pasti maulidan di Sukaraja. Eta marek aya anu hadir eknon itu pokoknya ada yang gendar apa tidak, pokoknya ketika malam itu dia baca maulid. Musak dulu gitu, haba, ya, wow, itu kuat teriak-teriak itu. Orang tua tuh pakai begitu, melengking. Itu ya zaman dulu, Abi inget tuh, walilat itu kan namanya. Jadi pas malam 12 itu hitungan kita ya, bukan hitungan Arab. Hitungan Arab lebih dulu. Hitungan Arab di malam Sabtunya nanti. Itu kita tolonglah ya. Kalau dalam istilah kesepuhan kan begini. Kalian sih suka bahagia atas kelahiran anak. Itu diantaranya menunjukkan kebahagiaan itu dengan cara syariat akekah. Coba tanya, Nabi akekah enggak? Nabi akon nafsah. Nabi mengakekahi dirinya sendiri. Akekah itu apa sih? Akekah itu adalah ciri bahagia dan senangnya atas kelahiran. Begitu kira-kira, formatnya kayak begitu. Maka ketika Nabi akekah itu berarti Nabi memperingati hari kelahirannya. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Itu artinya memperingati, itu namanya. Ulangi lagi, itu artinya memperingati hari kelahiran. Nah, oleh karena itu lagi, Abi mohon kepada semuanya ini, kita tolonglah dalam keadaan kita lebih daripada itu. Hari Jumat itu kita harus mandi. Kata Nabi apa? Ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Wajib, Pak. Nah, itu adalah hari kelahirannya Nabi Adam. Gimana kalau hari kelahirannya Rasulullah? Yang kita peringati tanggal walilat itu. Tolong bapak-bapak semuanya. Usahakan punya wudhu, usahakan kita pakai minyak wangi, usahakan kita pakai baju yang kira-kira disenangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, kita waktunya acara maghrib dengan isya itu mungkin ada madaih. Tinggal abang nanti mau madaihnya yang mana? Apa mau burdahan, apa mau marhabaan, ya kan? Apa mau melibatkan santri ataupun tidak, itu silahkan aja Pak Soleh. Ya, silahkan aja. Tapi santri kan istilahnya siap, insya Allah. Kalau baca burdah kita siap tidak? Siap nggak? Marhaba siap nggak? Marhaba siap. Cuman nanti marhabanya tetap kalau di dalam masjid kita ngikutin fatwanya Syekhuna. Jangan menggunakan alat hadrah. Kalau itu di masjid, di dalam masjid. Kita menghargai itu. Karena kita sudah bersanad atau kita sudah ke sana itu. Itu nasihat Nabi aja. Pesan Nabi kayak seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita nanti habis maghrib sampai isya, kita berjamaahnya nanti di sana. Kemudian kita nanti ikuti dengan sebaik-baiknya. Malam Seninnya nanti di sini itu biasa kajian. Ya, siapapun nanti yang mengisinya itu kajian. Halo? Nanti kita akan ada Maulid Nabinya, kita itu di tanggal 4, 5, 6. 5, 6, 7. 5, 6, 7 Oktober. Ya, 5, 6, 7 Oktober. Jadi itu yang nanti akan Abi sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Tolong nanti hadiri dengan sebaik-baiknya. Terus, ini amanat daripada para masyayikh. Kalau kita nanti bisa dan kita mungkin, karena kita diundang oleh majelis Maulid Nabi, gitu kan? Itu bahasanya, ulangi lagi, bahasa kitanya ini adalah jangan melihat dulu siapa nanti dan di mana, tapi kita ingat di situ adalah kita menghadiri Maulid Nabi. Ingat dengan nabinya, bukan ingat dengan panitianya. Kalau nanti kita nanti di sana nanti menemukan hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan apa yang dicintai dan disenangi oleh Nabi, kita minimal harus inkar hati.
perbanyak baca sholawat. Malu kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mampu kita ingkar hati dipertahankan, maka kita bertahan di situ. Kalau tidak kita pulang. Ulangin lagi. Itu yang kita pesan. Insya Allah nanti insya Allah ya, insya Allah secara umum Abi akan menyampaikan, diminta ataupun tidak diminta Bapak. Bapak pesan atau tidak pesan sama saya. Jamaah pengajian malam Senin, jamaah dan juga Musya'idin Al-Hikmah An-Najiyah, Abi akan sampaikan salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang yang paling pokoknya. Maka pada hari ini Abi mohon izin atau mohon doa kepada bapak-bapak semuanya. Insya Allah besok Abi akan berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah. Kemudian berikutnya bapak-bapak ya bapak kan nanti ketemunya di malam Senin lagi ya, di malam Senin lagi. Tidak ada sih kalau namanya titip itu nitip amanah itu ya, kecuali yang paling hebat kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman Abi cuma nitip saja lagi. Nanti kalau yang ceramahnya itu di sini ataupun nanti di Al-Ihsan itu adalah Habib Qadir As-Segaf. Satu itu adalah muridnya Abu Ya Ahmad, tapi adanya Habib Ade ini juga masih di sana. Sudah 7 tahun di Abu Ya Maliki di Rusaifah gitu kan. Mungkin Abi juga ke situ. Itu sanad ilmunya Abi itu adalah melalui Mika Latif dan Muhammad Iqbal Widad. Itu adalah ke situ. Dan beliau itu sudah ke sini dulu, sudah nginap di sini. Di rumah Abi sudah nginap. Maksud Abi karena ada terkaitnya dengan alumni dan salah satu alumninya itu adalah Widad dengan Mika di sini gitu kan. Maka ya santri khususnya gitu kan. Ya santri lah khususnya. Kita nanti bagaimana caranya bisa atau tidaknya kita bisa bersalaman minimal, ataupun tidak kalian bisa duduk bareng, bisa melihat beliau saja. Gitu kan? Jangan melihat bagus tidak bagusnya lah. Kalian duduk saja, itu sangat luar biasa kalau menurut Abi itu. Ya, itu yang kita ini kan. Nah, kemudian kalau nanti kita di sini acaranya ada acara ulang tahun, kemudian ada acara haul, malah berbarengan dengan ulang tahun Abi tuh. Tanggal 4 itu pas Senin tuh ya. Tanggal 4 Rabiul Akhir itu. Abi lahir itu tahun 1385. Jadi nanti kalau nanti itu udah 61 tahun berarti kalau hitungan Hijriyah gitu ya. Itu sajalah, mudah-mudahan selamat walafiat. Kita bersama nanti dalam makom doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.